Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang statistik. Di mana di dalam statistik ini kita akan membahas tentang penyajian data. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adik-adik untuk mengetahui dan dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Baik, sebelum kita membahas tentang penyajian data, ada yang tahu apa sih itu data? Tidak tahu, Bu. Oke. Adik-adik, data itu adalah suatu informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau penelitian. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu melalui wawancara, yang kedua melalui observasi, dan yang ketiga itu melalui angket atau kuesioner. Adik-adik, hari ini kita bahas tentang penyajian data, khususnya itu penyajian data dalam bentuk tabel. Apa pentingnya kita membelajarkan tentang penyajian data, Bu? Oke, adik-adik, pentingnya itu mempelajari penyajian data itu dengan menyajikan data dengan baik dan benar, maka data tersebut akan menghasilkan informasi yang mudah dimengerti, baik itu oleh pengguna data tersebut maupun orang lain. Baik, adik-adik, tadi kita sudah menjelaskan itu ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Setelah kita kumpulkan data-data tersebut adik-adik, sekarang kita sajikan data-data tersebut. Misalnya, kita mempunyai data nilai ulangan matematika siswa. Baik adik-adik, sekarang kita memiliki data nilai matematika siswa. Nah, langkah selanjutnya adik-adik, kita sajikan data-data ini ke dalam bentuk tabel. Kita buat tabelnya. Kita buat tabel 3 kolom.
Kolom pertama ini kolom nilai, yang kedua turus, dan yang ketiga itu frekuensi. Adik-adik, di kolom nilai ini kita isi data mulai dari data yang paling kecil sampai yang paling besar. Di sini nilai yang paling kecil di sini itu 50, di situ 60, 70, 80, 90, dan yang paling besar itu adik-adik nilai 100. Nah, di turus ini kita isi jumlah siswa yang mendapatkan nilai 50. Misalnya ini yang mendapatkan nilai 50 di sini adik-adik ada 1 orang. Di turus kita tulis 1 garis. Nah, yang kedua itu yang mendapatkan nilai 60. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke. Yang mendapatkan nilai 60 di sini adik-adik ada 3 orang. Di turus kita tulis 3 garis. Nah, yang berikut yang mendapatkan nilai 70. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, yang mendapatkan nilai 70 di sini adik-adik ada 4 orang. Di sini di turusnya kita tulis 4 garis. Oke. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 80 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang mendapatkan nilai 80 di sini adik-adik ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di turusnya kita tulis 6 garis. Sekarang yang mendapatkan nilai 90. 1, 2, 3. Oke, yang mendapatkan nilai 90 di sini adik-adik ada 3 orang. Di turusnya kita tulis 3 garis. Dan yang terakhir itu yang mendapatkan nilai 100. 1, 2, 3. Oke, yang mendapatkan nilai 100 di sini ada 3 orang. Nah, adik-adik, di kolom frekuensi ini sekarang kita tulis. Nah, karena di turusnya ada 1 garis, maka di kolom frekuensinya kita tulis 1. Nah, di sini yang mendapatkan nilai 60 di turusnya ada 3 garis, maka di frekuensinya kita tulis 3. Yang mendapatkan nilai 70 ada 4 orang, 80 6 orang, dan yang mendapatkan 90 3 orang, 100 3 orang. Nah, adik-adik, di sini kita tulis jumlah data. Jumlah data yang ada itu ada 20. Nah, jumlah data ini sesuai dengan data yang ada ini. Nah, kita buktikan ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sama dengan yang ini ya. Oke. Ada yang belum paham? Sudah paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu punya 1 contoh data lagi. Misalnya kita memiliki data berat badan siswa. Oke.
Oke, adik-adik, ini adalah data berat badan siswa. Ada yang bisa kerjakan? Ada yang bisa? Oke, kita kerja sama-sama ya. Iya, Bu. Oke, sekarang data ini kita sajikan dalam bentuk tabel. Kita buat dulu tabelnya. Perhatikan baik-baik ya. Di kolom pertama tadi kita tulis karena ini adalah data berat badan, maka di kolom pertamanya juga kita isi berat badan. Di kolom keduanya tetap terus. Begitupun di kolom ketiga itu tetap frekuensi. Isi data berat badan siswa ini ke dalam bentuk tabel. Di kolom berat badan ini kita isi data mulai dari yang paling kecil. Adik-adik, di sini data yang paling kecil itu apa? 27, Bu. Oke, 27. Setelah 27, 28, Bu. habis itu 29, Bu. oke, 29, 30, 30, dan yang paling tinggi itu 31. 31. Oke. Nah, di terusnya adik-adik kita isi jumlah siswa yang memiliki berat badan 27 itu berapa orang? Ada 3, Bu. Oke, ada 3 ini hitungnya 1, 2, 3. Oke. Di sini kita tulis 3 garis 1, 2, 3. Yang berat badannya 28 ada berapa siswa? 5 orang, Bu. Oke, ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mendapatkan berat badan 29, 5 orang, Bu. 5 orang juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mendapatkan berat badan 30 ada berapa orang? 4 orang, Bu. Oke, ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir itu yang mendapatkan berat badan 31 itu adik-adik ada 3 orang. Oke. Nah, sekarang di kolom frekuensinya adik-adik, di sini karena di terusnya ada 3 garis, maka di frekuensinya kita tulis 3. Yang mendapatkan berat badan 28 itu ada 5 orang. Sorry. Maaf ya. Ada 5 orang. 29 juga 5 orang. 30 ada 4 orang. Dan 31 itu ada 3 orang. Adik-adik, nah, sekarang coba hitungkan jumlah data yang ada ini. Ada berapa data di sini? 20, Bu. Oke, ada 20 ya. Kita buktikannya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sama dengan data yang ini ya. Jadi data ini sesuai dengan data yang ada ini. Oke. Sampai di sini sudah paham adik-adik? Sudah, Bu. Oke. Baik adik-adik, kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan ya. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baik kalau begitu. Oke adik-adik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu
Ibu mau bagi kalian dalam bentuk kelompok dulu. Oke. Nanti tugasnya Ibu kirimkan lewat via grup WA ya. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ingatkan sekali lagi, nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan. Minggu depan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Dan jangan lupa minggu depan belajar materi tentang diagram lingkaran, diagram garis dengan diagram batang. Karena minggu depan kita akan bahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram ya. Oke adik-adik, sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Teman kita cukup sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan, tugasnya dikerjakan. Minggu depan dipresentasikan dan Ibu akan memilih kelompok untuk presentasinya minggu depan itu secara acak. Jadi setiap kelompok harus menyelesaikan tugasnya masing-masing. Dan jangan lupa belajar materi tentang penyajian data dalam bentuk diagram, karena minggu depan setelah presentasi kelompok kita akan bahas tentang materi penyajian data dalam bentuk diagram. Baik adik-adik, itu saja, sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih.